Itu yang ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Emangnya kita ini, saya sendiri yang harus bertumbuh. Saya berdiri di hadapan cermin dan saya lihat, aku katakan pada diri saya sendiri, hei, apakah diriku sudah bertumbuh hari ini? Pertanyakan, lihat mukamu di cermin. Kalau kurang jelas ada kaca yang besar, ya itu di sana besar kaca. Kalau kurang nanti, kalau masih kurang nanti mau beli di pasar, cari cermin yang besar. Biar setiap orang ditaruh di mana lebih enak. Jadi berdiri lihat mukanya. Ini apa? Rohani saya sudah bertumbuh apa enggak? Itu penting. Harus lihat mukamu, lihat hatimu. Nggak usah banyak orang. Kalau banyak orang kan lucu lihat, oh punya lagi semedi di depan kaca. Dan itu pas orang bahwa sudah tidur semua atau siapa saja sudah tidur. Coba selidiki kamu di hadapan cermin. Hatiku sudah bertumbuh, rohku sudah tidak ini bertumbuh, pikiranku sudah, emosiku sudah meredah, atau tidak pernah bertumbuh. Ini yang dikatakan Paulus di ayat 11 ini. Di ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Ini mengenai waktu. Udah puluhan tahun baca firman, dengar KKR berkali-kali. Waktunya bukan waktu yang seminggu, 2 minggu, bertahun-tahun Bapak Ibu. Sudah seharusnya menjadi pengajar, bukan lagi anak-anak. Kalau jadi pengajar itu harus dewasa, harus bisa melihat semuanya dengan sudut pandang Roh Kudus, sudut pandang Allah. Jadi semua yang tidak baik itu jangan berkata ini semua adalah musibah. Awas, segala sesuatunya yang kita hadapi, yang ada di tempat kita, yang ada di lingkungan kita, masalah, persoalan, kekurangan, penderitaan, satu pun kalau tidak seizin Tuhan tidak akan terjadi. Amin. Benar Bapak Ibu. Bapak Ibu semua di tempat ini adalah ada di tempat karena kehendak Tuhan. Tetapi tolong percayai dan hargai pengorbanan, hargai putusan Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang penting. Jangan buat aturan sendiri. Kita harus nurut kepada firman Tuhan. Apa sih yang disibukkan? Saya mau tanya, apa ada yang hidup 200 tahun di tempat ini? Tidak ada loh. Kita itu hanya menghitung waktu saja. Kalau sudah 70 tahun, 60 tahun ke atas itu yang dirasakan itu penderitaan. Kita berhadapan, kita harus apa? Tidak pernah lolos dari yang namanya penderitaan. Semua orang menderita. Maka jangan ketawa kalau hari-hari ini temanmu sedang susah. Wah ini karena ulahnya, dia tidak pernah benar. Jangan gampang menghakimi. Sebab belum tahu waktunya kita. Ya, apa yang jadi pekerjaan kita hari ini, apa yang jadi pelayanan kita sungguh-sungguh layani. Amin. Karena apa? Yang muda ini akan menjadi tua pada waktunya. Yakin tidak itu? Ada yang percaya dia sempat muda terus umur mati-matinya, dia tidak pernah susah. Tidak ada loh. Tidak ada. Waktu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Beruntunglah mbah-mbah yang ada di tempat ini, teman-teman yang sedang merasakan kasih Tuhan hari ini. Beruntung mereka kita ada di sampingnya. Saya percaya bahwa ini adalah wujud dari perbuatan baik mereka. Amin. Kalau seandainya kita udah waktunya tua, udah waktunya tidak bisa apa-apa, kita tercampakkan di tempat yang sulit, yang tidak ada seorang pun yang punya kasih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Tidak bisa apa-apa. Ngambil air saja tidak ada yang ngasih. Gimana perasaannya? Sulit enggak? Nah itu yang harus kita pelajari. Ini yang dimaksud, kita harus dewasa. Rohani kita harus dewasa. Kita harus bisa membaca segala kelemahan teman-teman. Jangan gampang menghakimi. Aduh, satunya itu aja salah sedikit aja, mungkin tidak minta izin dan sebagainya, dibesar-besarkan. Itu ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh rohaninya. Itu sensitif dengan hal yang kesalahan-kesalahan kecil. Sensitif hatinya, tidak bisa terima. Karena apa? Syarat hatinya penuh dengan macam-macam kesalahan, penuh dengan luka hatinya. Syarat itu adalah umpama kapal itu kalau syarat itu sudah muat lagi, tidak muat lagi.
Itu dimasukkan, kalau di Nias itu aku lihat kapal yang menyeberang dari Pulau Nias ke Sibolga. Itu ada kapal kalau sudah penuh isinya, waduh, minta ampun baunya, ngeri. Ada karet, ada ikan, ada macam-macam di kapal itu. Jadi kalau kita lewat, waduh, jadi kita lari kalau karena kita kan tidurnya di atas dan harus melewati lantai bawah. Kalau kita lewat itu cepat-cepat. Kalau udah cepat-cepat bisa muntah-muntah kita. Karena lantai bawah itu sudah syarat, banyak barang-barang, hewan ada di situ, lah macam-macam. Jadi artinya apa? Kalau sudah syarat hati seseorang, begitu ada masalah, dia tidak bisa terima karena hati sudah syarat, tidak kuat, tidak bisa nampung. Hati-hati, kita harus belajar terus supaya lebih dewasa. Dan kalau sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan sudah sampai puluhan tahun, tetapi bukannya malah mengajar, malah diajar terus, dikasih minum susu terus. Loh, kita lihat pertumbuhan anak kecil. Contohnya Matthew ini yang ada anak kecil di sini. Dia bertumbuh. Suatu waktu dia tidak minum susu. Kenapa dia? Karena apa? Ada pertumbuhannya. Suatu waktu dia tidak suka minum susu. Dia mau makanan yang keras. Orang tua hari-hari ini kalau dikasih masalah sedikit aja nggak terima. Ya jangan, harus siap menerima. Itu bukti orang yang sudah kuat secara rohani. Masalah biasa, karena sudah pengalaman demi pengalaman. Kenapa bisa kuat? Karena apa? Dia melihat bahwa tahun-tahun berikutnya dan sebelumnya Tuhan pernah menolong dia, dan dia percaya bahwa tahun depan, hari esok adalah Tuhan juga pasti tolong. Amin. Itu orang yang kuat imannya. Dia nggak pernah takut diperhadapkan apapun. Tetapi awas, jangan bikin masalah juga. Nah itu repot itu, ya. Karena tadi saya sudah bilang jangan takut bikin masalah sesukanya. Wah ya repot. Ya loh. Maksud saya adalah orang-orang yang mungkin terjebak dengan susah hati, terjebak dengan masalah ekonomi, dengan sakit, penderitaan. Berulang-ulang kali saya katakan di tempat ini, Tuhan Yesus jadi contoh yang baik buat kita. Kalau dia ingin mau lolos dari salib waktu itu dan tidak kepingin mati, dia bisa hilang dari tempat murid-muridnya, di antara murid-muridnya waktu itu. Dia pasti hilang aja. Tuhan wes sudah, aku balik aja ke surga, saya tidak mau disalib. Tetapi apa prinsipnya? Dia tidak mengelak dari segala kesulitan. Dia harus hadapi. Hidup di dunia ini seberapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Nggak ada yang 100 hari-hari. Setelah itu ya sudah, kita berhadapan kepada Bapa yang di surga. Amin. Hidup yang kekal kita akan hadapi. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan sesuatu yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ini tadi tidak pernah ngajar. Loh, nggak tahu di sini ada pelayan yang sudah pernah. Kapan hari saya ngasih tugas, ayo kita belajar ngajari pasien kita berdoa. Nggak tahu itu udah dijalankan apa belum? Saya rasa belum. Kan tahunnya cuma ngambil dari kamar, mandi terus kan makan gitu aja. Itu makanan jasmani saja. Itu rohani penting. Kenapa? Ini firman Tuhan yang berkata. Kita sebagai pelayan bukan hanya ngasih makan saja, kan? Tetapi kita kasih makanan rohani. Caranya ya kita ngajar, belajar di pujian, sampaikan firman. Benar atau enggak, bilang aja apa aja yang ada di situ loh. Minimal ada ayat-ayat favoritnya. Ya sampaikan aja, ini ayat ini sangat memberkati saya, Bapak Ibu. Bisa saksikan. Kalau tidak bisa menyampaikan khotbah, ya sudah saksikan kesaksian dari ayat-ayat ini. Waktu itu saya terpuruk, tetapi saya diingatkan firman. Itu membangun. Itu namanya kita belajar untuk bertumbuh. Tetapi kalau disuruh, ayo tolong ya nanti disampaikan apa firman. Kenapa? Saya percaya pelayan di sini sudah bertahun-tahun, dan saya pun juga merasa mereka sudah banyak mencerna firman Tuhan. Jadi sudah waktunya untuk mengajar. Amin. Siap semua ya? Loh, gak ada yang jawab loh. Siap semua? Nah, berarti mau besok hari Kamis digilir semua pelayan untuk menyampaikan renungan. Kan gitu kan? Jadi memang harus siap. Ini ngajar. Kita sudah bertahun-tahun untuk mendengar. Ya mungkin bagi yang yang lain yang teman-teman yang di luar Kristen apa, itu kan mungkin bukan kewajibannya. Tapi yang memang Kristen ya harus, karena memang ini harus diajarkan ya.
Supaya apa? Supaya bertumbuh. Kalau kita tidak pernah ngomong, itu tidak pernah mempraktekkan, itu sulit sekali. Kita rasa ya sudahlah, yang penting aku sudah ikut Tuhan, sudah percaya, sudah ke gereja, ya sudah aku bertumbuh. Tidak ada. Orang bertumbuh harus bisa mengajar. Amin. Penting, harus mengajar. Ya siapapun mau dengar pasiennya ngerti apa enggak, ajar saya. Ya, harus diajarkan. Ya, 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera. Panca indera itu adalah apa namanya? Apa ya? Panca indera itu sebuah alat yang apa namanya? Gampang untuk memahaminya gitu ya. Mungkin itu mata dan sebagainya lah ya. Apa itu? Telinga, penciuman segala macam. Peka, panca inderanya peka terhadap apa itu, terhadap kebenaran, ya, sudah terlatih, ya, untuk membedakan yang baik dan mana yang jahat. Jadi dia memiliki panca indera yang apa namanya, peka terhadap apa. Oh, ini suara, kalau misalnya apa namanya, ada seseorang yang mengatakan mengarahkan hidupnya ke jalan yang tidak benar, dia peka ini. Wah, ini bukan suara Tuhan ini. Peka kan gitu ya. Ada kepekaan. Dia melakukan kesalahan, dia sedang menuju jalan yang tidak benar. Dia peka, wah ini salah jalan saya, tidak benar. Suatu waktu saya di Sukoharjo itu nyari alamat rumah orang, mau mengantarkan parcel untuk seseorang yang jadi sponsor untuk kami waktu di gereja. Kami keliling, dulu itu kan ada map ya. Jadi kita kan baru belajar bagaimana penggunaan map. Itu ternyata ada jalur sepeda motor, ada jalur mobil kan itu ya di situ. Nah, kami itu bawa mobil, tetapi yang kami ikuti Google yang diarahkan untuk jalan sepeda motor. Kan itu ya. Wah, jalannya bagus ya. Kita lewati jembatan. Ternyata udah sampai ujung, saya bilang sama sopir, ini loh, ada yang bilang tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya. Percaya saja lah, pasti ada jalannya. Temanku bilang, oh ya wes, oke, jalan terus jauh gitu. Tiba-tiba jalan ini tidak ada ujungnya. Aku baru tahu ada jalan tidak ada ujung. Itu di sebelah kanan kiri itu bambu kanan kirinya. Terus kemudian di surutnya udah kebun sawah. Waduh, terus gimana ini? Mutar mobil aja tidak bisa loh. Waduh, itu sulitnya minta ampun. Nah, bayangin. Karena apa? Tidak peka. Ya kalau udah tahu tidak ada rumah-rumah di situ, ya harus nanya dong. Pintar ini ada jalur, tidak percaya, terlalu pede, gitu ya. Tidak ada kepekaan terhadap lingkungan. Percaya aja omongan orang tua, katanya tidak ada jalan yang tidak ada ujung. Pernah kan dengar kata-kata itu? Tidak ada jalan. Saya kira benaran jalan yang kita lewati itu ternyata memang itu tidak ada ujungnya. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak hati-hati juga. Kalau ada yang mengarahkan kita, kalau kita sedang berjalan di mana, kita harus hati-hati. Kalau sekiranya hati kita ragu, boleh bertanya dan berdoa sama Tuhan, ini benar gak jalannya? Kan itu. Kalau dilanjut terus nanti kan bahaya, ya toh. Nah, di akhir firman ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Itu adalah ada 12 murid Tuhan Yesus. Siapa aja yang tahu namanya? Ada yang hafal nama murid Tuhan Yesus? Oh, ada ya. Salah satunya aja siapa? Lukas, Petrus. Siapa yang mengkhianati? Yudas. Nah, ini pelajaran sekolah minggu ini ya. Tapi tidak tahu ini Bapak Ibu semuanya itu hafal namanya apa enggak? Tidak ngerti. Jadi ada 12 murid Tuhan Yesus. Ada murid yang paling cerdas, yang paling pintar di antara 12 itu siapa namanya? Petrus. Nah, hebat. Petrus ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, berdebat juga oke, pemahamannya luar biasa, orang yang sangat ngeyel kan? Menurut saya ya, apa itu ngeyel sekali Petrus ini. Suatu waktu Tuhan Yesus suruh 12 murid, murid-murid, ini jamnya udah nanti udah mau siang, tolong batu-batu ini dibawa, gitu. Kita angkat semua. Batu-batu ini kita akan nanti pergunakan di atas gunung itu. 12 murid ini berkata, "Duh, kita ini udah hampir lapar, waktunya mau makan kok disuruh bawa batu."
Yang lain yang 11, oke saja lah mereka terima karena yang nyuruh siapa? Tuhan. Mereka angkatlah batu-batu satu. Nah, murid yang paling cerdas siapa tadi? Petrus. Dia ambil batu kecil sekali, dia taruh di sini. Mereka jangan bagi Petrus, wah ini enak ya jangan batu, kok suruh aku bawa batu, aku lapar. Udah sampai ke padang gurun, Tuhan Yesus bilang, ayo kita istirahat, udah waktunya makan. Mereka lu makan apa? Tuhan Yesus bilang, batu-batu itu semua harus jadi roti. Mereka lu jadi roti semua kan? Murid yang lain mereka makan dengan kenyang. Petrus cuma 2 kali, udah habis. Ya di hati teman. Kelaparan dia karena terlalu cerdas. Terus kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi perjalanannya, bilang sama murid, bawa lagi batu. Nah, karena Petrus sudah ketipu, yang lain bawa sebisanya saja. Petrus ambil yang besar sampai jatuh-jatuh ke bawah. Nah, begitu turun ada lubang besar, Tuhan Yesus bilang batunya taruh di situ. Tahu enggak bunyi batu yang diangkat Petrus itu buah, terlalu besar. Apa yang terjadi? Petrus kecewa, lapar, terus harus mengikut batu yang sangat besar. Dia kelelahan. Nah, itu ciri-ciri orang yang yang ngeyel. Jadi kita terlalu hitung-hitungan dengan hidup kita, terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kalau diajak jalan ke sana bawa apa ya ayo silakan aja kan gitu loh. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan karena Tuhan pasti nilai hati. Amin. Lihat, kita tidak tahu cara Tuhan itu bagaimana. Hari ini kita sedang susah. Hari ini mungkin kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan saya kasih tahu. Orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk apa? Memalukan orang yang pintar. Itu satu itu aja. Dibagi-bagi di pikiran, dipikir-pikir. Orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk memalukan orang yang pintar. Orang yang miskin dipakai Tuhan untuk memalukan orang kaya. Ada enggak? Ada. Orang kaya menumpuk banyak hartanya tetapi tidak semakin kaya. Tetapi orang-orang yang menyebar harta, dia tidak pernah kekurangan. Amin. Nah, itu penting sebenarnya. Kita tidak perlu mengumpul harta di bumi ini, mengumpulkan terlalu banyak harta, tetapi kita juga disarankan untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian firman Tuhan ini. Mari saya akan berdoa semuanya, dan pada kesempatan ini juga kita akan dukung dalam doa seluruh para donatur yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat firman Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kami bahwa kami harus siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga harus belajar menjadi dewasa secara rohani, bukan hanya secara jasmani saja. Demikian juga kami berdoa Tuhan, kiranya kami bisa kuat, bisa menjadi pelaku firman, bahkan bisa mengajarkan, menyampaikan kebenaran-kebenaran ini kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap keluarga pasien, semua pasien yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Mari Tuhan mulai ajarkan, buka mata rohani supaya bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan yang Tuhan mau di dalam pelayanan ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh donatur yang hari-hari ini. Tuhan, Engkau berkati setiap para donatur kami. Kiranya pekerjaan pembangunan yang ada di panti terus berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa jika Tuhan pernah melakukan keajaiban kepada anakmu Salomo pada zamannya, mengirimkan berkat dari utara selatan, dari kerajaan-kerajaan memenuhi kerajaannya, kami percaya di tempat ini pun kami akan lakukan itu, dan kami akan terima berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pelayan yang ada, seluruh pasien-pasien yang ada dengan segala beban, dengan segala hati yang susah. Abang berdoa hari ini Tuhan, jamah satu persatu, berkati kehidupannya, sembuhkan, pulihkan, berikan semangat, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di KTM yang sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Tuhan, pulihkan secara total. Kami percaya di suatu waktu mereka berdiri melayani Tuhan luar biasa,
mau jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you.